warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rachantri Anggraini dari kelas 11 MIPA 4 ingin menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Langsung saja kita ke penjelasannya. Baiklah, di sini materi yang akan kita bahas ialah pengertian cahaya tampak, tabel warna cahaya tampak, sifat-sifat cahaya tampak, manfaat cahaya tampak, dan dampak cahaya tampak. Cahaya tampak adalah rentang radiasi elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombang yang terkait dengan rentang ini adalah 380 hingga 750 nanometer, sedangkan rentang frekuensi sekitar 430 hingga 750 terahertz. Spektrum tampak adalah bagian dari spektrum elektromagnetik antara inframerah dan ultraviolet. Mata manusia merasakan cahaya ketika energi yang cukup berinteraksi dengan molekul retina di retina mata. Energi konformasi molekuler memicu impuls saraf yang tercatat di otak. Tergantung pada apakah batang atau diaktifkan, terang atau gelap, atau warna yang dapat dirasakan. Manusia aktif pada siang hari, yang berarti mata kita terkena sinar matahari. Sinar matahari memiliki komponen ultraviolet yang kuat, yang merusak batang dan kerucut. Jadi, mata memiliki filter ultraviolet bawaan untuk melindungi penglihatan. Warna cahaya tampak. Warna-warna cahaya tampak disebut spektrum tampak. Warna spektrum sesuai dengan rentang panjang gelombang. Sir Isaac Newton membagi spektrum menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Dia kemudian menambahkan nila, tetapi indigo Newton lebih dekat dengan biru modern, sementara biru miliknya lebih mirip cyan modern. Nama warna dan rentang panjang agak arbiter, tetapi mereka mengikuti urutan dari inframerah, merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila dalam beberapa sumber, dan ungu. Tabel warna cahaya tampak yang bisa kalian lihat di gambar. Blue light 415 sampai 455 nanometer adalah gelombang elektromagnetik yang panjang gelombangnya terletak pada rentang panjang gelombang sinar tampak 380 sampai 780 nanometer. Sinar tampak atau visible light ini merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat terlihat oleh mata manusia. Seperti gelombang elektromagnetik lainnya, visible light memiliki energi yang merupakan fungsi dari panjang gelombang. Semakin pendek panjang gelombangnya, maka semakin besar energinya. Blue light memiliki panjang gelombang paling kecil setelah violet, sehingga blue light memiliki energi yang tinggi. Oleh karena itu, gelombang blue violet light biasanya disebut dengan high visible light atau HVL. Kemampuan suatu gelombang elektromagnetik menembus ke dalam kulit ini berbeda-beda. Radiasi UVB adalah radiasi yang paling tinggi energinya, tetapi hanya menembus lapisan kulit bagian atas, yaitu lapisan basal epidermis. Radiasi UVA dibagi menjadi UVA 2, 315 sampai 340 nanometer, dan UVA 1, 340 sampai 400 nanometer. Kebanyakan UVA 1 ini menembus ke bagian yang lebih dalam, yaitu ke bagian dermis. Visible light menembus jauh ke dalam kulit dan sekitar 20% mencapai hipodermis. Terakhir, 65% radiasi IR mencapai dermis dan 10% hipodermis, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa gelombang yang dapat menembus lapisan kulit paling dalam adalah gelombang sinar tampak. Cahaya memiliki beberapa sifat yang harus diketahui, yaitu 1. Cahaya dapat merambat lurus. 2. Cahaya dapat dipantulkan. 3. Cahaya dapat menembus benda bening. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Manfaat cahaya tampak. Yang pertama, pemanfaatan sinar laser, misalnya pada bidang kedokteran, pelayanan atau jasa, industri, astronomi, fotografi, elektronika, dan komunikasi. Yang kedua, dalam bidang kedokteran dan kesehatan, sinar laser digunakan antara lain untuk mendiagnosis penyakit, pengobatan penyakit, dan perbaikan suatu cacat serta pembedahan. Yang ketiga, pada bidang industri, sinar laser bermanfaat untuk pengelasan, pemotongan lempeng baja, serta untuk pengeboran. Keempat, pada bidang astronomi, sinar laser berdaya tinggi dapat digunakan untuk mengukur jarak bumi bulan dengan teliti. Yang kelima, dalam bidang fotografi, laser mampu menghasilkan bayangan 3 dimensi dari suatu benda, disebut holografi. Yang keenam, dalam bidang elektronika, laser solid state berukuran kecil digunakan dalam sistem penyimpanan memori optik dalam komputer. Yang terakhir,
Dalam bidang komunikasi, laser berfungsi untuk memperkuat cahaya sehingga dapat menyalurkan suara dan sinyal gambar melalui serat optik. Dampak cahaya tampak. Cahaya tampak dapat menyebabkan kerusakan DNA dengan melalui timbulnya oksigen reaktif dalam tubuh. Kerusakan DNA pada sel ini dapat menyebabkan sel menjadi berfungsi tidak normal. Misalnya, tumbuh secara liar. Pertumbuhan sel liar inilah yang menyebabkan terjadinya kanker. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.